Hai semuanya, sekarang aku lagi di Jalan Malioboro. Terus di pinggiran jalan ini banyak banget lesehan-lesehan yang menurut gue harganya itu di luar nalar. Paguyuban pedagang lesehan kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta akan bicara terkait kabar soto beli yang mengeluhkan harga pecel lele yang mahal. Larang itu dapat harga dari mana? Pihak paguyuban meminta apabila memang ada keluhan seharusnya tidak disampaikan melalui media sosial, melainkan pihak yang berwenang. Yang kita kenalkan Yogyakarta itu harganya makanannya murah-murah gitu, tapi ternyata guys, biasanya kita makan pecel lele kan, pecel lele tuh harusnya udah ada lalap, betul? Ternyata kita mau pesen lalap itu nambah 10.000 lagi. Jadi menurut gue nggak tahu ini gue yang terjebak di satu tempat atau emang semuanya kayak gini, gue nggak tahu. Dan gue juga nggak mau nyebut lah, pokoknya di deretan ini. Kenapa kapitalis banget? Halo, gitu. Ora kabeh ya Mbak, sik dodolan ning Malioboro iki kaya ngono kuwi. Kenapa saat Anda beli Anda tidak bertanya terlebih dahulu? Mungkin dampak setelah itu dampaknya nang parkiran sini juga sepi banget Mas, gitu. Termasuk parkir mobil dan sebagainya, orang-orang luar Jogja mau ke sini mau jajan nang lesehan juga mikir. Jadi buat kalian viewers gue orang Jogja, pihak paguyuban meminta apabila memang ada keluhan seharusnya tidak disampaikan melalui media sosial, melainkan pihak yang berwenang. Jogja hanya ingin bangkit dengan ketidakbaik-baikan saja. Nama saya kalau dagang di Malioboro kurang lebih 6-7 tahunan. Ya tuh aku tentang Malioboro sih banget Mas, 30 sampai 40 tahun. Kalau tahunnya sekitar 2015-an awal mula. Sekitar 6 tahun ya Mas. Nggih. Pertanyaan pertama, bisa nggak jelasin sedikit tentang sistem lapak di Malioboro itu gimana Mas? Lapak di Malioboro mayoritas turun-temurun Mas. Dalam arti kata seharusnya kalau menurut aturan nggak boleh diperjualbelikan atau disewakan, tapi pada umumnya banyak ditemukan disewakan atau diperjualbelikan. Tapi ya itu hak masing-masing sih. Tapi kalau diperjualbelikan yo banyak cerita dan banyak fakta. Nek wong Jawa ngarani kuwi malati. Malati dalam arti kata nek nganti wani adol lahan sing didodol ning Malioboro wis uripmu ora tenang. Bakal banyak kesusahan, kesulitan yang akan datang. Mengenai ini Mas, sistem lapak itu sejauh mana? Sistem lapak lebih jauh, kita garis besar di bawah paguyuban. Mau nggak mau manut paguyuban, karena kita jualan di situ manut paguyuban. Tetap ada iuran-iuran tertentu. Tapi yang pasti untuk sekarang setelah pandemi itu berjualan per bulan 75. Itu iuran lapak Per lapak, per atas nama, bukan per atas nama. per bulan. G per bulan Kalau per lapak, sama, per lapak 75. Per lapak atau per atas nama kan sama Mas, 75. kalau per hari ini dalam Mas? Iya. Per hari, bukan per hari Mas. Kalau dikatakan per hari, bukan per hari. Itu buat tukang dorong 20.000 untuk lapak saya sendiri. Dan kelompok lapak kan itu terbagi beberapa kelompok. Dari paguyuban terbagi beberapa kelompok. Nah saya dari kelompok saya mayoritas itu 20.000. Ada yang 15, ada yang 20. Tergantung kebijakan antara yang punya lapak
sama yang tukang dorong gerobak. Nah, terakhir kan ada ini mas, apa namanya, kejadian di mana ada pariwisatawan luar yang dia berstatement bahwa semua pedagang, beberapa pedagang di Malioboro itu ngasih harga ngawur dan sebagainya. Nah itu gimana mas, menurut jenengan sama dampaknya seperti apa mas? Kalau ngawur bisa dikatakan nggak di Jogja mas, nggak di Jogja aja. Kalau mau diambil garis besarnya itu nggak di Jogja aja. Di semua pariwisata pasti kayak gitu. Saat pariwisatawan datang bludak atau banyak, ya pasti adalah 1-2 orang oknum yang secara sengaja atau nggak sengaja memanfaatkan keadaan itu untuk menaikkan harga. Selisihnya ya nggak banyak sih mas, tapi dampaknya itu ngeri dampaknya. Saat ini kalau mengatakan di Malioboro ya, yang menaikkan harga bukan di sekitar Malioboro atau kawasan Malioboro, jalan Malioboro, tapi saat wisatawan tetap menjas itu Malioboro, karena mau nggak mau ikon Jogja Malioboro. Nek saya matur mas, itu sebenarnya entah benar entah tidak, kita nggak tahu persis. Cuman kan memang sempat viral lah mas. Tapi harapan orang Yogyakarta khususnya, Boyo kalau bikin harga itu sesuai menu yang kemarin sudah tertelakan di sana, kan ada menu, ada daftar harga dan sebagainya, sesuaikan itu. Karena pernah ada kejadian kayak gitu di bulan-bulan, sehingga pemerintah makanya terus akhirnya di garis polisi dan sebagainya. Usahanya ditutup. Nah, usahanya ditutup, sementara waktu kan ditutup. Cuman kan sebenarnya dari segi kemanusiaan juga mateni pangane wong, kan gitu. Cuma mbok ya ngai rego sing memper mawon, mosok sego lalapan dan sebagainya 40.000 itu kan gitu mas. Itu saya sekali gitu. Lalapan 10.000, nasi iki global 40.000 satu menu. Setuju nggak setuju, tapi ya keadaan realitanya seperti itu. Mungkin itu suatu bentuk protes yang mungkin benar mas, karena yaitu tadi wisatawan banyak, dia nggak ada, maksudnya modal dia untuk berjualan dari awal aja kita nggak tahu itu loh, entah jual apa, nggadekan apa, atau utang dari mana, kita kan nggak tahu. Nah ya mungkin wisatawan nggak akan mikir seperti itu, tapi kan kalau yang di Malioboro atau yang berkecimpung di pariwisata Malioboro pasti tahu pasti mas. Jadi nggak bisa disalahkan juga kalau mengambil kesempatan di saat pariwisatawan bludak. Artinya pedagang-pedagang di Malioboro itu hanya mencari peluang ya mas. Berarti artinya waktu kondisi itu pemerintah nggak ada bantuan atau apa itu nggak? Mencari peluang benar. Kalau dari pemerintah yang saya rasakan nggak ada mas, nggak ada. Maksudnya jenengan Semenjak COVID itu sih mas? Semenjak COVID nggak ada. Untuk modal ya, untuk modal kita berjualan nggak ada. Jadi kita disuruh, waktu itu kan pandemi suruh libur seluruh Malioboro. Libur ya udah libur. Jadi kita berjualan ya katakanlah yo dari nol lagi. Selama libur itu ada kompensasi atau apa yang dijadikan pemerintah buat? Mungkin iya, tapi secara edukasi atau penyampaiannya kurang banget, dan itu memang nggak ada yang
merasakan. Nah, sebagai pedagang yang ada di Malioboro, ketika pandemi dan pemerintah itu mereka nggak memberi solusi ketika pariwisatanya itu berhenti nih, katakan maksudnya terdampak masalah COVID, ya kan? Iya. Nah, itu jenengan merasakan apa mas selama proses itu, selama itu? Yo naluri mas, naluri. Aku punya keluarga ya. Ya naluri yo cari apa penghasilan yang lain di luar Malioboro. Di luar Malioboro nggak sebentar loh mas. 8 bulan sampai 1 tahunan kita ada untuk kembali berjualan. Paguyuban pernah mengadakan sembako. Itu pun nggak bisa meng-backup semuanya selama kita terkena dampak pandemi. Nah, sampai sekarang mas, sedikit cerita ya mas ya. Dampak dari berita dari para wisatawan luar tuh mas yang ngomongin tentang bahwa oh ini mahal dan jenengan merasakan apa mas? Wah dampaknya yo kerasa aja nih mas. Ya itu. Yo kayak orang lewat nggak tahu asalnya dari mana tuh. Cuma tanya berapa. Saya jualan yang spesifikasinya harus tawar-menawar. Jadi saya menawarkan, dia belum menawar atau bahkan cuman megang aja sudah bilang mahal ini, larang ini. Lah mahal itu dibandingkan dari mana? Larang itu dapat harga dari mana? Kayak gitu. Dan itu mungkin dampak setelah itu lebih dari dampak setelah ada postingan mbak-mbaknya itu tadi, yo lebih tinggi lah orang-orang yang ya cuman pegang terus jalan, cuman tanya nggak nawar jalan. Ora kabeh ya mbak, sik dodolan ning Malioboro iki kaya ngono kuwi. Nggih. Asalkan jenengan tahu saja, kita di Malioboro ini yang sekarang setelah pandemi sampai detik ini, itu bisa saya katakan mayoritas hanya bertahan hidup dan nggak lebih. Kalau dulu katakanlah sebelum pandemi bisa bawa pulang uang, kalau sekarang untuk makan wailah, gitu aja. Untuk makan dan membayar cicilan yang sempat tertunda karena pandemi, udah gitu aja mas, dan nggak lebih. Kalau pemerintah ya mas ya, yang harusnya lebih peduli ya sama kita pedagang Malioboro, karena secara nggak langsung mereka yang melihat jelas. Kalau untuk pariwisatawan dari 100, 80% itu mengerti mas. Tapi kembali lagi karena pandemi mungkin daya beli yang masih kurang. Mengulangi pertanyaan jenengan yang Malioboro baik-baik saja atau tidak baik-baik saja, dari sudut pandang mana mas? Dikatakan baik-baik saja, sedangkan kita yang berkecimpung di Malioboro merasakan sedang tidak baik-baik saja, dengan kebaik-baik sajaan yang palsu. Selama masih banyak orang-orang yang punya kedudukan, selama masih banyak orang-orang yang berkepentingan di Malioboro, bukan untuk
pedagang, tukang becak, warung pecel lele, warung makan yang buka sore sampai pagi menunggu 1, 2, 3 pelanggan untuk makan, yang dikatakan pelaris kalau orang Malioboro bilang, karena mereka berkepentingan untuk individu mereka, diri sendiri mereka, keistimewaan yang katanya Jogja istimewa untuk kelompok. Banyak mas yang harus dilakukan. Jogja ya masih seperti dulu, walaupun sedang tidak baik-baik saja, tapi Jogja masih seperti dulu. Seandainya contoh Anda mau bertanya, itu tidak akan tersesat di jalan. Nah itu peribahasanya seperti itu. Nah, kenapa saat Anda beli, Anda tidak bertanya terlebih dahulu? Toh, saat Anda datang ke Malioboro, pegang umpamanya daster, Anda pegang saja, saat pembeli tahu, dia pasti akan menawarkan atau manggaki dengan yo dengan kejawaan nih, monggo, mari, silahkan, cari apa, masih dengan ramah tamahnya mereka. Jogja masih seperti itu, monggo, mari, silahkan. Dilanjutkan dengan, mau cari apa mbak, mas, pak, om. Nah, kalau Anda melanjutkan dengan bertanya lagi, ini berapa, mungkin Anda dari luar kota, ini berapa, si pedagang akan menawarkan, oh itu 75, bisa kurang kok, baru menawarkan. Jogja masih sama, Jogja masih ramah untuk siapapun, bahkan dari dulu sampai detik ini tetap welcome, dari Sabang sampai Merauke. Jangan karena hanya satu video yang viral terus membuat jenengan memukul rata Jogja seperti itu. Jogja masih ramah dengan keistimewaannya. Jogja hanya ingin bangkit. Ya benar juga, karena Malioboro itu nanti jam 6 itu udah tutup mas. Makanya mungkin saja mas, dari pihak Lesian dan sebagainya itu buka emang berapa jam kan gitu. Makanya dia menggunakan kesempatan itu, tak bikin aku yang mulai jual duit, harganya mau 50.000 tadi tak gaya 10.000, mungkin gitu mas.